biasanya dilakukan orang yang berambisi tinggi namun tidak didukung dengan kemampuan yang lebih berkaitan penarikan benda pusaka tadi. Kalau Borampe biasanya tidak berubah signifikan, cuman efektifnya itu lebih tinggi karena mungkin waktu itu juga dapat mungkin selang 30 menit 20 menit pasti bisa ketarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas metode menarik benda pusaka. Jadi cara atau metode untuk menarik benda pusaka itu jenisnya seperti apa, caranya seperti apa saja. Mungkin seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk metode atau cara penarikan benda pusaka, itu sebetulnya jenisnya ada banyak ya. Ada banyak macam, ada banyak jenis. Tergantung dari pelaku spiritual sendiri untuk melakukan hal tersebut. Karena seperti halnya orang sekolah, itu menurut jurusannya masing-masing. Ada yang jurusannya suatu contoh ada matematika, ada IPA, ada IPS, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan cara menarik benda pusaka yang berkaitan dengan spiritual tentunya, itu jenisnya juga banyak. Berkaitan dengan ini mungkin akan saya gambarkan beberapa metode atau beberapa cara penarikan benda pusaka ya, biar tidak salah paham. Jadi kalau memang yang bisa ya insya Allah benar-benar bisa. Namun juga tidak dipungkiri banyak individu atau oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut itu menggunakan trik tentunya ya trik tipuan atau trik sulap. Jadi kalau ada yang tidak percaya ya saya maklumi. Namun demikian perlu diingat sesuatu hal itu bisa saja terjadi, bisa terwujud apabila Allah menghendaki. Baik, kita masuk ke cara yang pertama. Jadi cara yang pertama di sini adalah cara meditasi. Jadi cara meditasi di sini tentunya yang biasanya pelaku spiritual siapkan itu adalah beberapa bahasanya kami pakai namanya adalah uborampe. Uborampe itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk menarik atau mengusahakan supaya benda pusaka tadi bisa mewujud menjadi kelihatan dan bisa kita ambil. Seperti itu. Jadi kita mendatangi tempat yang kita yakini ada pusakanya tersebut, tentunya sebelumnya harus kita pastikan dulu kalau informasi yang kita dapatkan bahwa di tempat tersebut ada pusakanya itu harus kita pastikan terlebih dahulu, biar tidak sia-sia. Karena ini adalah metodenya adalah metode saya sampaikan tadi adalah metodenya metode ini apa? Kita berdiam diri. Jadi kita berdiam diri meditasi di tempat tersebut dengan dibantu perlengkapan atau borambe tadi untuk mewujudkan pusaka. Jadi sebetulnya di situ kita tidak ada kemampuan lebih ya, maksudnya tidak ada ilmu khusus untuk mewujudkan pusakanya. Namun yang dipakai adalah tirakatnya tadi, berdiam dirinya tadi, atau meditasinya tadi. Ya tentunya perlengkapannya mungkin seperti umumnya biasanya yang pasti paling utama adalah minyak. Nah, minyak ini adalah minyak tertentu tentunya. Bisa mungkin serimpi atau mungkin bisa dicampur dengan bambu atau yang paling pasti biasanya digunakan itu ya minyaknya adalah apel jin namanya. Jadi ada minyak khusus untuk menarik benda pusaka. Nah,
Kita berdiam diri di suatu tempat tadi, kita siapkan itu minyak, dupa, dupa Cina, kemenyan, terus mungkin ada lagi mungkin kopi atau teh atau bunga-bunga yang lainnya seperti itu untuk menjadi kelengkapan. Cuman perlu diingat untuk metode yang pertama ini kurang efektif. Kenapa demikian? Karena untuk metode yang pertama ini memang kita tidak bisa memaksa untuk menghadirkan barang itu ada. Namun kita di situ cuman mengusik penghuninya supaya mau menyerahkan dengan iming-iming apa yang sudah kita siapkan seperti itu. Nah, ini kekurangannya di sini ini bisa juga diberi, bisa juga tidak diberi. Nah, namun demikian, kalaupun seandainya bisa diberi, itu biasanya tidak langsung malam itu mulai tirakat, malam itu pula langsung diberi. Itu biasanya ada tenggang waktunya, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. 3 hari ini maksudnya malam hari ya, jadi satu malam, terus kita kembali, besok malam kita ulangi lagi, kita kembali, besok malamnya lagi kita ulangi seperti itu, sampai dapat, sampai kena. Nah, ini metode yang paling dasar atau paling bawah tingkatannya karena kurang efektif. Ini biasanya dilakukan orang yang eh, berambisi tinggi namun tidak didukung dengan kemampuan yang lebih berkaitan penarikan benda pusaka tadi. Nah, yang metode yang kedua, kita menggunakan tentunya bisa dibilang kodam ya. Jadi kita menggunakan kodam pendamping sebagai pelaku spiritual, dia mempunyai kodam pendamping, dia memakai kodam untuk menarik benda pusaka. Ya, ini mungkin lebih sederhana karena dia cukup biasanya minyak sama bunga. Ya, kalau borampe biasanya tidak berubah signifikan, cuman efektifnya itu lebih tinggi karena mungkin waktu itu juga dapat mungkin selang 30 menit 20 menit pasti bisa ketarik. Itu yang metode kedua. Metode ketiga itu menggunakan keilmuan. Jadi menggunakan keilmuan namun tetap kita harus tahu tempat di mana ada benda pusakanya. Suatu contoh di suatu tempat ada kita yakini atau pelaku spiritual meyakini ada benda pusaka, kita kunjungi ke tempatnya, kita meditasi terlebih dahulu pengenalan, setelah itu baru kita tarik. Dengan syarat kita tahu dulu. Jadi waktu meditasi itu tujuannya adalah memastikan makhluk penunggu atau penjaga barang tadi itu seperti apa wujudnya dan namanya siapa. Kalau seandainya dia bisa menembus namanya ya. Karena perlu diingat, jadi sebetulnya keapesannya makhluk halus yang dimaksud jin di sini adalah apabila dia ketahuan namanya siapa. Jadi kalau ketahuan namanya siapa itu mudah dipanggil. Jadi ibaratnya saya di sini makhluk halus atau jinnya tadi ada di ujung timur sana atau ujung barat Indonesia sana itu bisa dipanggil. Kalau kita tahu namanya. Itu kelemahannya seperti itu. Dan itu kalau emang dia punya keilmuannya itu pasti datang. Tidak mungkin tidak. Gitu. Makanya apesnya dia di situ. Kalau ketemu dengan orang yang memang betul-betul bisa. Nah, ini berkaitan dengan penarikan benda pusaka tadi. Kalau kondisinya dia menggunakan meditasi tadi untuk melihat makhluk-makhluknya, dia tahu. Nah, biasanya tidak langsung dia kerjakan di situ. Ada juga yang dia kerjakan, cuman biasanya meditasi itu siang hari atau mungkin sore hari, malam dikerjakan di rumah seperti itu. Atau mungkin juga langsung dikerjakan di tempat, namun hasilnya biasanya kurang banyak. Dapatnya cuma 1 poin, 2 poin begitu. Tapi kalau dia meditasi dulu, dia lihat ada barangnya,
terus dia kembali ke rumah, dia tarik dari rumah, lantaran dia tadi tahu modalnya, maksudnya modalnya dia tahu jenis makhluknya, terus dia bawa tanah dari tempatnya tadi, dia bawa ke rumah, itu bisa ditarik dari rumah. Dan biasanya dapatnya lebih banyak. Namun di sini yang perlu diingat, ini nariknya bukan narik menggunakan tenaga kita sebetulnya. Jadi kita cuman pemanggilan. Jadi pemanggilan menggunakan syarat ubur rampe tadi, pemanggilan, ya sudah kita tunggu. Mungkin 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Tapi biasanya yang akan datang itu barangnya tidak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih. Dan biasanya itu lebih komplit. Maksudnya komplit itu kalau seandainya keris ya mungkin bisa ada pegangannya, mungkin ada sarungnya dan lain sebagainya. Namun itu berarti berkaitan dengan yaitu tadi istilahnya kita minta sama jin yang di sana, terus ditariknya dari rumah. Berarti sebetulnya kalau bahasa saya pribadi itu bukan penarikan sebenarnya. Itu sebetulnya hanyalah kita permainan tadi. Jadi kita ngundang, ibaratnya tadi saya udah datang ke sana, saya undang kamu datang ke rumah, saya siapkan apa yang kamu sukai dan tolong bawakan apa yang saya mau, seperti itu. Atau contohnya itu sebetulnya bukan penarikan, tapi eh, ilmu yang model seperti itu memang ada. Dan pasti jinnya akan datang karena sudah kita kunjungi dan sudah kita panggil dari rumah, seperti itu. Nah, untuk metode yang selanjutnya, ini metode betul-betul penarikan. Betul-betul penarikan menggunakan tenaga dalam. Nah, biasanya kalau betul-betul bisa penarikan menggunakan tenaga dalam ini ya, kalau memang wujud ya batu, kalau keris ya paling-paling ya besinya saja. Kalau tombak ya besinya saja, tidak beserta kayunya, tidak beserta apa lain sebagainya. Dan biasanya ya sudah relatif jelek lah barangnya, karena memang barang yang tersimpan di situ bisa sampai diselimuti energi itu kan karena memang saking lamanya, bisa bahkan ratusan tahun lebih bisa terselimut energi, makanya tidak bisa terlihat mata. Itu seperti itu. Nah, tapi namun demikian tetap biasanya tetap menggunakan minyak atau menggunakan dupa. Nah, kalau untuk yang narik, betul-betul narik menggunakan tenaga dalam, tapi masih dibantu dengan minyak atau dupa, itu biasanya ada pengalian sebetulnya. Jadi mungkin energinya terlalu tinggi, makanya dia pasang dupa di sudut mana supaya mengalihkan perhatian penjaga barang tadi. Kalau sudah dialihkan baru ibarat bahasa kasarnya dicuri lah, diambil. Itu mungkin lebih lebih mudah. Nah, yang terakhir adalah penarikan murni. Jadi mau betul-betul menarik tanpa menggunakan apapun, tanpa menggunakan embel-embel, masih obor rampe tidak ada, tidak pakai minyak, tidak pakai dupa dan lain sebagainya. Murni pakai tenaga dalam. Nah, itu bisa dilakukan. Namun ya itu membutuhkan energi spiritual yang tinggi karena memang tidak mudah dan tidak gampang. Membutuhkan tenaga dalam yang powerful lah. Ini seperti itu. Nah, biasanya setelah bisa ditarik baru dikasih minyak biasanya, atau mungkin dinetralisir pakai apa ya, air. Biasanya lebih lebih mudah seperti itu. Gambarannya seperti itu ya, masalah penarikan benda pusaka. Jadi kalau di luar sana banyak orang yang tidak percaya kalau itu trik sulap, itu permainan kecepatan tangan dan lain sebagainya, ya monggo silahkan. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang ada yang demikian. Ada yang melakukan cara seperti itu. Jadi intinya cuman mencari hiburan, membuat acara hiburan supaya orang lain terhibur, namun apa yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang tidak nyata, atau tipu tangan lah, atau kecepatan tangan, atau trik sulap seperti itu. Namun ada juga yang asli. Jadi kalau seandainya ada yang tidak percaya, silahkan. Bagi yang percaya ya silahkan. Karena memang dunia ini, khususnya kita yang Indonesia itu
masih banyak hal-hal yang demikian itu. Mungkin seperti itu gambarannya untuk masalah penarikan benda pusaka. Namun demikian tetap saya ingatkan, penarikan benda pusaka atau mempunyai benda pusaka itu sebetulnya bukanlah sesuatu hal yang dianjurkan. Karena apa? Kenapa demikian? Karena memang tergantung daripada niatnya kita. Kalau niatnya kita memiliki benda pusaka tadi untuk sesuatu hal yang menjadi andalan kita, protek kita atau lain sebagainya, ya itu tidaklah ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Namun kalau seandainya memang orang yang bisa tadi menarik benda pusaka itu yang dimaksud adalah mungkin keris atau tombak, tujuannya untuk merawat dalam artian ya dibersihkan, dikasih minyak khusus ini tujuannya supaya tidak cepat korosi, cepat rusak. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengingat kejayaan Indonesia di masa lampau, untuk melestarikan budaya. Ya tidak apa-apa, semua tergantung pada niat diri kita. Maka dari itu apapun yang kita lakukan, upayakanlah berhati-hati betul dengan niat kita. Kita harus introspeksi hati kita, niat kita, karena berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus tadi itu sangat tipis, resikonya tinggi. Kalau kita meleset sedikit saja itu akan tergelincir ke jalan yang tidak baik atau jalan yang sesat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selalu saya ingatkan bahwa kebenaran yang hakiki itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila ada ucap saya, perkataan saya yang menyinggung teman-teman atau saudara-saudara semua yang di luar sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.